Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Devika Manurung di acara seputar kuliah. Kali ini kita akan membahas sebuah jurusan yang bisa dibilang ditakuti oleh banyak orang. Nah, apakah benar jurusan ini semenakutkan yang dibayangkan oleh orang-orang banyak? Tapi sebelum itu, di sini aku udah ditemani oleh seseorang yang relate dengan topik kita kali ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ajak kenalan. Hai, Sabet. Hai, Apa kabar? puji Tuhan sehat. Baik ya, oke. Oke, sebelum kita mulai nih, mungkin ada baiknya Sabet kenalan diri dulu ke teman-teman ya. Baiklah, perkenalkan nama saya Elizabeth Marpaung. Saya jurusan D3 Fisika Instrumentasi dari Universitas Sumatera Utara. Oke, hai Sabet. Gimana sekarang kuliahnya? Aman? Aman, sejauh ini aman. Aman ya. Oke, pertama aku mau nanya nih, apakah memang semenakutkan itu di jurusan ini? Hmm, enggak sih, enggak terlalu menakutkan sih, menurutku. Oh, mungkin hanya Ya, karena fisika, kata fisika itu hmm, mungkin jadi orang menganggap seram gitu ya. enggak Oke, seseram yang Anda bayangkan. oke, sip, sip. Jadi, D3 fisika ini bedanya sama S1 fisika di mana, Bet? Kalau di S1 Fisika kan itu kayak lebih ke materi fisikanya gitu, kayak Hmm, fisika murni gitu kan. oke, oke. Kalau di tiga fisika instrumentasi ini kayak sedikit sih tentang fisika, cuman ini udah kayak ada fisikanya tentang listrik-listrik gitu. Kami di sini kayak lebih ke elektronikanya gitu. Oke, oke. Eh, terus, yang dipelajarin di instrumentasi fisika ini sama nggak kayak SMA atau beda? Beda lah ya? Atau Beda lah ini ya, materinya lebih dalam? lebih dalam lah kalau ke fisikanya sih kami bahas cuma cuma apa lah ya, cuma palingan bagian-bagian listrik. Kami juga belajar program Yap, yap. kayak anak TI ya kan, karena kan kami kayak membuat-buat alat gitu, alat-alat elektronika gitu. Hmm, hmm. Jadi perlu program untuk menjalankan alat itu gitu. Kami sih di situ aja. Oke, jadi selama Sabet em, udah 4 semester ya, 4 semester di sini, kira-kira susah nggak belajar di jurusan ini? Eh, Susah sih ya kalau menurutku, kalau susah lah kalau bagi cewek ya kan. Apalagi tentang listrik-listrik, tentang alat-alat gitu, merangkai-merangkai. Kan kebanyakan kalau tentang kayak mesin-mesin gitu kan itu bagi laki-lakinya cepat masuk ke otak gitu. Kalau untuk ceweknya merangkai-merangkai sama tentang alat-alat gitu kan itulah susah. Kalau bagiku dah, kalau untuk cewek. Oke, jadi kalau misalkan tadi kan Elizabeth bilang pelajaran di instrumentasi fisika ini bagi perempuan mungkin lumayan sulit gitu kan dibandingkan dengan laki-laki. Nah, untuk prospek kerja, apakah prospek kerja ke laki-laki dan perempuan itu beda gitu? Atau sebenarnya memiliki peluang yang sama? Dibilang beda sih, tapi beda-beda memang. Kecuali perempuan ini udah kayak pro kali dalam bidang itu, dalam bidang fisika instrumentasi, oke bisa lah menyaingi laki-laki. Tapi kalau apanya beda, karena setauku ya, nengok-nengok apa dari senior gitu, banyak perempuan katanya di apa rumah sakit juga ada bagian alat-alat rumah sakit kan ada itu yang kayak alat-alat untuk kemoterapi gitu. Oke, oke. Itulah kalau nanti bagian perempuan yang lulusan di tiga instrumen bisa juga ke ke apa namanya itu eh asisten laboratorium kalau Hmm. pengen, atau enggak ke teknisi mesin, teknisi instrumentasi gitu, ke bagian kepala mesinnya gitulah. Oke. Kalau kalau cewek bersedia jadi teknisi ya udah masuk gitu. Oh ya bisa, bisa juga. Ada aja yang menerima Bisa gitu ya. ada. Oke. Berarti menurut Sabet prospek kerja dari jurusan ini em, lumayan sempit kah? Sebenarnya kalau kita mendalami jurusan ini sebenarnya banyak. Dari wirausaha pun kita bisa.
kayak membuat alat pun kita bisa dari jurusan kami juga kan, kayak dosen kami dari jurusan kayak gitu bisa bikin alat-alat kan, kayak kami D3 Fisika kan merangkai gitu, dibuat dari merangkainya pakai protobot, alat-alat elektronik lain, komponen-komponen lain. Jadi dari jurusan kami pun banyak yang membuat protobot gitu, membuat alat-alatnya untuk kami pakai juga gitu. Oke, oke, oke. Berarti lumayan menjanjikan juga ya. Ya, Tadi kan Sabet bilang kalau kalian itu banyak merangkai untuk alat-alat seperti itu kan. Apakah yang kalian pelajari di sana memang hanya untuk merangkai alat saja, Bet? sebenarnya kalau merangkai ini kan kita juga perlu belajar tentang programnya gitu. Contoh kita mau merangkai alat pendeteksi suhu ruangan. Jadi di situ kan kita butuh program program mendeteksi suhunya, kita pakai sensor di situ. Jadi biar bisa alatnya ini bekerja. Jadi di apa lagi di program udahlah. Jadi kita belajar program juga, belajar merangkai, belajar tentang listrik juga lah di situ. Namanya merangkai kan itu butuh apa LDR, butuh apa namanya itu transistor, kan transistor fisika juga nih begitu. Oh iya ya, jadi flashback masa SMA berarti lumayan rumit juga ya, Bet ya? Rumit lah kalau dibilang rumit karena perlu ingatan lah, apalagi program, apalagi Berarti merangkai. ya betul, perlu ekstra Ya, belajar. Jadi selama kuliah di sini suka dukanya apa, Bet? ya suka dukanya gitulah. Kalau kadang kan kalau kita lab gitu kita nggak ngerti, udah dijelaskan asistennya gitu kan cara merangkai-merangkai, tapi karena namanya juga baru apa gitu kan, sekali dua kali jelaskan nggak langsung masuk. Nah, kalau nggak kita pelajari lagi tertinggal, udah salah dari awal ya besok-besoknya juga ke tahap selanjutnya jadi nggak tahu gitu. Itu sih. Oke, berarti memang dari awal yang dipelajari itu memang harus diingat kali gitu ya. Iya. Oke, terakhir ini, Bet. Em, Kalian kan sering merangkai. Em, itu pakai biaya sendiri atau difasilitasi oleh kampus? Hmm, waktu apa sih waktu kuliah offline ada apanya alatnya dari kampus disediakan di lab kan. Cuman kalau untuk buat project itu dari kami sendiri. Apalagi sekarang yang waktu online ini belajar daring ini ya alatnya terpaksa dari kami beli gitu. Kalau Oke. untuk mau praktek di rumah gitu kan nggak mungkin dibagi-bagi apa setiap Iya, mahasiswa ya kami beli iya, iya, sendiri tahu, lah. tahu. Jadi, eh, pada umumnya ya, misalkan kita hiraukan masa daring ini, itu biaya biaya untuk kuliah di jurusan ini mahal nggak? Istilahnya di luar dari uang kuliah ya, misalkan kayak biaya-biaya praktikum, biaya apa gitu. Sebenarnya sih nggak mahal karena kan beli komponen-komponen ini cuma sekalinya. Soalnya kan bisa dipakai kapan aja gitu. Semester depan juga itunya dipakai, itu aja dipakai. Paling beli alatnya sekali sekali dua kali lah gitu. Oke, oke. Kecuali menghilangkan atau kerusakan ya harus terpaksa beli kan Oke, oke, berkali-kali. sip. Oke, paling terakhir nih, Bet. Hal penting apa yang mungkin adik-adik atau ya adik-adik yang mau ngambil jurusan ini harus tahu gitu? Hmm, Menurutku sih ya, kalau yang mau masuk ke jurusan ini, kalau yang suka bagian-bagian mempreteli-preteli mesin-mesin gitu, cocoklah masuk ke sini gitu kan. Yang suka-suka suka-suka dengan komponen-komponen atau suka lah membuat-buat alat, pengen buat aku berpikir nih, aku pengen buat alat gini lah, alat untuk mendeteksi hujan. Kalau ada pikirannya kayak gitu ya kan, masuklah ke jurusan kami, kamu sangat diterima gitu ya kan. Berarti Jadi untuk suka merangkai ya dan yang suka kreatif ya. ya yang suka penemuan-penemuan gitu lah ya kan. Jadi untuk adik-adik yang suka fisika tapi nggak mau fisika mendalam kali, nggak mau fisika murni, sukanya
pengen buat penemuan gitu, ya semangatlah masuk ke jurusan kami. Kami menunggumu di USU yang mau masuk ke USU. Oke, Deng. Terima kasih, Bet, buat informasinya. Thank you buat sharingnya tadi. Semoga apapun yang udah kita sharingkan tadi bisa berguna buat adik-adik kita. Oke, teman-teman. Sekian video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Dan kalau video ini berguna, tolong di-share. Dah!